Pentafams, welcome to Ngoper Podcast, ngobrol seputar pertanian. Nah, kalau kata pepatah ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya sebagai host di sini untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Diva Adin Kamila. Saya mahasiswi Universitas Jember, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis dengan NIM 231510601078. Nah, tentunya aku di sini nggak sendirian kan ya. Masa hubungan asmara aja aku sendiri, terus dari sini aku sendiri lagi kan nggak mungkin. Jadi langsung aja ya kita panggil bintang tamu kita yang cantik dan ganteng-ganteng ini, Trio Penta pecinta pertanian. Halo Kak. Nah Kak, kan di sini kan kalau katanya Pentafams ini kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kakak-kakaknya ini untuk memperkenalkan diri ya, mulai dari yang cantik. Oke, halo Pentafams, kenalin nama aku Rani Alfa Afsanti dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember dengan NIM 23150601107. Halo Pentafams, perkenalkan, aku Bagus Fadil, mahasiswa Universitas Jember dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis dengan NIM 23151011002. Halo Pentafams, aku Calvin dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember dengan NIM 231510601088. Bagaimana nih Pentafams? Pasti udah kenal kan dengan narasumber kita yang super wow ini. Nah, tujuan kita kali ini yaitu fungsi komunikasi pembangunan pada era modernisasi pertanian. Nah, kakak-kakaknya, ini kita kan dari tadi kan udah komunikasi kan jelasnya kan ya? Ya. Nah, aku mau tanya dong, apa sih fungsi komunikasi dan apa sih efek komunikasi itu? Oke, pertama-tama komunikasi sendiri ini secara umum diartikan sebagai sebuah usaha penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikannya itu agar mereka itu dapat saling memahami dan saling mengerti atas pesan yang disampaikannya. Lalu komunikasi ini memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting untuk seseorang menyampaikan perasaannya, lalu pendapatnya gitu. Nah, pendapat ini nanti akan disampaikan dalam bentuk komunikasi untuk nanti diterima oleh orang lain. Nah, contohnya itu seperti ilmu pengetahuan yang disampaikan lewat buku, internet gitu. Nah, terus ada juga seperti berita yang disampaikan melalui televisi. Terus ada juga nih kayak informasi pribadi seseorang yang biasanya disampaikan lewat medsos. Nah, selanjutnya itu ada efek komunikasi ya. Efek komunikasi ini mengarah pada perubahan pada perilaku setiap individu. Nah, ini nanti berubahnya ini dapat berdampak pada lingkungan sekitarnya. Terus saat komunikasi ini terus berlangsung, hal yang akan terjadi ini yaitu dapat saling interaksi untuk mempengaruhi tiap individu satu dengan yang lainnya. Lalu untuk pembangunan sendiri nih Kak, apa sih hubungannya komunikasi dengan pembangunan dan apa sih strategi komunikasi dalam pembangunan sendiri? Baik Kak, jadi gini, hubungan antara komunikasi dengan pembangunan adalah komunikasi sebagai suatu proses di mana partisipan menciptakan dan membagi informasi dengan yang lainnya supaya untuk mencapai suatu pengertian bersama. Selanjutnya untuk strategi yang harus dikembangkan dalam pembangunan pertanian yaitu mendorong kembali peran koperasi petani sebagai organisasi ekonomi yang semakin mandiri dan berdaya saing serta membangun pusat informasi agribisnis komoditas unggulan. Oh, jadi komunikasi pembangunan itu gitu ya Kak? Ya Kak. Nah, kalau untuk era modernisasi seperti saat ini nih Kak, apa sih model komunikasi pembangunan pertanian yang cocok di era modernisasi ini? Dan bagaimana kita sebagai Penta menerapkan model komunikasi pembangunan dalam penyuluhan di desa pertanian saat ini? Oke, jadi gini ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa pertanian di era modern ini sudah mulai berkembang dan juga model komunikasi yang digunakan juga sudah mulai bervariasi. Namun, salah satu model komunikasi pembangunan pertanian yang paling efektif yaitu model komunikasi dua arah. Kenapa? Nah, karena model ini dapat terjadi hubungan antar timbal balik antara penyuluh dan petani, dan sehingga petani dapat memperoleh informasi dan teknologi yang tepat untuk digunakan di usaha tani mereka di era modernisasi ini. Untuk cara penerapannya yaitu pada saat kita selesai melakukan penyuluhan, kita membuka sesi sharing atau tanya jawab agar terjadi hubungan antara petani dan penyuluh. Nah, keren ya jawaban dari Trio Penta ini. Gimana nih Pentafams? Sudah puas kan dengan jawaban Trio Penta? Saya selaku host kali ini dan Trio Penta pamit undur diri ya. Pantau terus di Ngoper Podcast ya. See you.